Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita berdoa dulu ya, dipimpin sama ketua kelas. Bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu, tapi sambil Ibu persiapan juga buat ini ya, fokusnya. Tolong, ini. Ada nggak kabel di fokusnya? Ini bisa. Bukan. Ini kabel sini. Ini, Bu. Sebentar ya. Kabelnya di mana ya? Bukan. Kabel ininya mana? Jadi yang ambil di fokus ada kabelnya nggak? Nggak ada kabelnya. Ini aja kabelnya. Oke, kita cari dulu teknisnya. Mana nggak ada kabelnya? Nggak dikeluarin tadi kabelnya? Oh, yaudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ibu absen dulu aja ya. Ayo duduk aja. Oke. Bentar ya. Sekarang tanggal 10 ya? Iya. Oke. Ahmad Rizky. Ya. Anissa Fitri. Arbana. Erlangga. Oke, Erlangga sudah sehat? Alhamdulillah. Jangan sakit terus ya. Fredly. Oke. Justin. Oke. Joe. Oke. Nabila. Ya. Najwa. Izin, Bu. Izin. Iya. Ada suratnya nggak nih? Ada di sini. Periksa dulu ya. Mulai dari orang tuanya ya. Iya. Rohari pulang kampung Najwa. Iya. Oke. Rahma. Rizky. Ada. Salah maksud ibu ya. Selfie. Iya. Siti Sajia. Dia masuk ya. Yuni. Hadir. Oke. Zalfa. Hadir. Oke, berarti cuma Najwa aja yang nggak masuk ya. Oke, sekarang karena infokusnya nggak bisa dipakai, setelah absensi ibu mau kalian periksa kerapihan diri kalian. Sudah dipakai semua atributnya? Sudah ya, lengkap ya. Oke, coba periksa kelasnya, bersih nggak kelasnya, supaya kita belajarnya nyaman. Kayak ini papan tulisnya kenapa belum dihapus? Ayo, papan tulisnya kenapa belum dihapus? Buang sampahnya, jangan disimpan-simpan. Buang. Ya, silakan. Jangan disimpan-simpan.
Ya. Oke, selanjutnya tolong kemarin yang sudah ibu kirim ke perwakilan kelas, Jo, dikirim lagi PowerPoint-nya ke teman-temannya. Karena ternyata ini infopusnya nggak bisa dipakai. Kayak silakan dikirim. Sudah diterima belum? Jo, kirimkan. Bisa dibuka PowerPoint-nya. Yuk, kita masuk sekarang ke slide 3. Sekarang kita masuk ke apresiasi. Sudah dibuka slide 3? Sudah? Oke. Dalam slide 3 tersebut ada gambar sebuah buku. Nah, ini lihat bukunya. Ya, sudah lihat bukunya. Nah, perhatikan buku tersebut, cover buku tersebut. Itu buku apa? Siapa yang mau jawab? Cover buku apa itu? Itu cover buku bukannya waktu pelajaran kelas 11 ya Bu ya? Buku apa? Buku yang kalau nggak salah nulisnya Doris Dekker. Doris Dekker, benar ya? Itu kan bukannya Doris Dekker. Siapa ini namanya? Rahma Aulia, benar ya yang dibilang Rahma? Itu adalah buku dari Doris Dekker. Ada lagi yang mau berpendapat soal buku ini? Oh iya Bu, itu buku yang ditulis pada masa penjajahan kan? Ya benar, ini bukunya ditulis pada masa penjajahan. Siapa namanya, Neng? Siti Sajia, benar ya? Karena memang ditulisnya pada masa kolonial Belanda. Karena yang menulisnya juga adalah Doris Dekker. Oke, selanjutnya kita buka ke slide 4. Buka semua slide 4. Sudah? Oke, itu buku apa? Oh, ini kitab Pararaton yang ditulis masa Hindu Buddha ya Bu, pada kerajaan Singosari. Singosari, benar ya, itu judulnya adalah kitab Pararaton. Siapa namanya ini? Josephat. Jo, benar yang dibilang sama Jo. Itu di slide keempat adalah kitab Pararaton. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Oke, ini lanjutin yang Jo tadi ya. Kata Jo itu adalah kitab Pararaton. Apa kamu mau ngomong apa? Oh, itu tentang kisah perselingkuhan Ken Arok dan Ken Edes. Iya benar, itu kisah paling terkenal ya. Siapa ini Jo? Erlangga Bu. Erlangga hafalnya kisah perselingkuhan ya. Ya benar ya, itu kitab Pararaton tentang kisah kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari sudah dibahas kan di kelas 10 di zaman kerajaan, di sejarah Indonesia ya. Sejarah Indonesia sudah belajar kalian kan tentang kerajaan Singosari. Nah, kerajaan Singosari itu menuliskan kisahnya di kitab Pararaton. Itu yang tadi Jo bilang, benar? Erlangga sama Jo benar ya? Oke, selanjutnya buka slide selanjutnya. Kita ke untuk motivasi dan pemberian acuan. Untuk motivasi, jadi pembelajaran historiografi kali ini, kan minggu lalu kita sudah belajar tentang penelitian sejarah ya. Kan kalau meneliti sejarah yang pertama ada heuristik, yang kedua ada kritik, yang ketiga ada interpretasi, yang keempat ada historiografi atau penulisan sejarah. Nah, di Indonesia penulisan sejarah itu ada tiga zaman, ada tradisional, kolonial, dan modern. Jadi dengan menulis sejarah, dengan belajar menulis sejarah, kalian itu akan bisa mengenang kisah-kisah masa lalu dan dijadikan pembelajaran untuk saat ini. Bayangkan kalau kita misalnya satu generasi nih berhenti menulis, nanti generasi selanjutnya nggak akan tahu apa yang terjadi sama generasi kita. Jadi makanya jangan berhenti menulis. Paham ya? Oke, untuk acuan pembelajaran kali ini, kompetensinya adalah Ibu mengharapkan kalian mampu membedakan ciri-ciri dari historiografi kolonial, historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan juga historiografi modern. Jadi itu yang Ibu harapkan pembelajaran kali ini. Lalu selanjutnya, metode belajar yang Ibu gunakan adalah problem based learning. Jadi nanti Ibu ngasih kalian video, nanti kalian cari ada nggak permasalahan dari video tersebut. Lalu yang ketiga, pembelajaran kali ini Ibu mengambil nilainya dari LKPD.
tonton dulu ya. Ibu kasih waktu sesuai sama video penjelasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, bab historiografi. Ini bab terakhir ya. Historiografi kemarin sudah Ibu jelaskan adalah penulisan kembali sejarah. Di Indonesia, historiografi dibagi menjadi 3 tahap, atau bukan 3 tahap, maksud Ibu tiga periode. Ada periode masa tradisional, masa kolonial, dan juga masa modern. Tradisional artinya ini adalah buku-buku yang ditulis pada masa kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam. Kalau kolonial adalah buku-buku yang ditulis pada masa penjajahan. Historiografi modern adalah buku-buku yang ditulis atau catatan yang ditulis pada masa Indonesia pasca kemerdekaan. Oke, selanjutnya kita bahas satu-satu ya. Historiografi tradisional, karakteristiknya. Ini adalah historiografi yang ditulis dengan adanya budaya masyarakat pendukungnya. Jadi kayak misalnya kalau historiografi kerajaan Majapahit ya, yang diceritakan adalah tentang kerajaan masyarakat di masa Majapahit. Lalu selanjutnya dalam historiografi ini terdapat kepercayaan atau kekuatan yang menjadi pangkal seluruh alam. Jadi cerita tentang buku-buku pada masa tradisional itu kebanyakan isinya tentang mitos atau tentang hal-hal yang di luar nalar atau hal tentang supranatural. Lalu selanjutnya cenderung mengabaikan fakta karena dipengaruhi sistem kepercayaan masyarakat yang berkembang. Jadi kebanyakan isinya adalah tentang itu hal-hal tidak logis, kayak misalnya rajanya bisa terbang atau rajanya bisa menghilang dan lain sebagainya. Lalu tokoh-tokoh yang digambarkan secara berlebihan. Karena apa? Karena digambarkan memiliki kekuatan magis untuk legitimasi kekuasaannya. Jadi digambarkan, oh rajanya bisa terbang, rajanya bisa membelah lautan dan lain sebagainya. Ini untuk apa? Untuk membuktikan kalau orang tersebut memang pantas menjadi raja. Jadi selalu penulisannya adalah hal-hal yang melebih-lebihkan tentang keadaan si raja. Nah, selanjutnya historiografi tradisional ini dibagi menjadi 2, yaitu pada masa kerajaan Hindu Buddha dan juga pada masa kerajaan Islam. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, masa kerajaan Hindu Buddha. Jadi buku-buku yang keluar pada masa kerajaan Hindu Buddha, ciri-cirinya adalah merupakan terjemahan dari naskah India. Jadi kita bawa buku-buku dari India lalu kita terjemahkan lalu ditulis ulang. Nah, itu adalah buku-buku yang keluar pada masa Hindu Buddha. Lalu bersifat religio magis, artinya adalah mencampurkan antara magic dan juga kehidupan agama. Lalu bersifat istana sentris, artinya hanya menceritakan tentang kehidupannya, cerita-cerita yang terjadi di lingkungan istana saja. Nah, dalam perkembangannya buku-buku yang pada masa kerajaan Hindu Buddha itu hanya ditulis oleh pujangga keraton, karena alasan yang pertama adalah nggak semua orang bisa menulis atau nggak semua orang bisa membaca. Jadi hanya pujangga keraton lah yang bisa menuliskan tentang kerajaan Hindu Buddha. Pujangga keraton itu adalah juru tulis istana ya. Jadi istana itu pasti punya seorang juru tulis. Nah, juru tulis inilah yang menulis tentang buku-buku yang keluar pada masa Hindu Buddha. Lalu digunakan untuk seperti Ibu bilang tadi, melegitimasi kekuasaan raja. Jadi supaya masyarakat yakin kalau memang rajanya itu kuat. Jadi dibuatlah cerita-cerita karangan tadi. Lalu mempengaruhi perkembangan aksara di Indonesia, karena dengan adanya orang-orang yang menulis pada masa Hindu Buddha, maka kita akhirnya mulai belajar untuk menulis huruf, karena sebelumnya kan kita buta huruf, tapi dengan adanya ini akhirnya kita mulai belajar untuk menulis. Contoh buku-buku yang keluar pada masa Hindu Buddha itu pertama ada kitab Bharatayuda, kitab Negara Kertagama, kitab Pararaton, kitab Babat Aryatabanan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita masuk ke historiografi masa Islam. Jadi buku-buku yang keluar pada masa Islam. Ciri-cirinya yang pertama adalah masih mengandung unsur mitos, jadi masih ada mitos-mitos di dalamnya. Lalu sudah mengenal unsur kronologi, artinya menulis dengan cara runut. Jadi kita tulis tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Karena kalau zaman sebelumnya masa Hindu Buddha itu nulisnya random aja gitu. Jadi tahun ketiga, nanti tulis tahun ke-7, tahun ke-10. Nah, sekarang kalau masa kerajaan Islam menulisnya sudah runut. Lalu tapi masih bersifat etnosentris. Etnosentris artinya hanya menceritakan tentang etnisnya saja. Jadi tidak menceritakan tentang kehidupan di luar etnisnya atau kehidupan di luar kerajaannya. Jadi misalnya historiografi masa Islam, misalnya buku dari kerajaan Demak hanya menceritakan tentang kerajaan Jawa Tengah saja, tapi tidak mau tahu tentang bagaimana keadaan Sulawesi, bagaimana keadaan Kalimantan dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, historiografi masa Islam ini sudah menggunakan aksara Arab. Jadi sudah menggunakan huruf-huruf Arab karena tadi masuknya pengaruh Arab atau pengaruh Islam ya. Lalu sudah menggunakan angka tahun atau tarikh. Jadi sudah jelas tahunnya. Karena kalau di masa kerajaan Hindu Buddha itu nggak jelas tahunnya tahun berapa, jadi masih perkiraan. Sedangkan kalau di masa kerajaan Islam, buku-buku yang ditulis biasanya langsung dituliskan itu ditulis tahun berapa, tanggal berapa dan lain sebagainya. Contoh buku-buku yang keluar pada masa kerajaan Islam itu adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Hasanuddin, Suluk Wijil dan juga Babat Giyanti.
Oke, selanjutnya kita masuk ke kekuatan dan kelemahan historiografi tradisional. Oke, kelebihannya yaitu pertama adalah menampilkan genealogi silsilah. Jadi dengan adanya buku-buku masa tradisional ini kita akhirnya tahu urutan silsilah kerajaan. Jadi raja A, raja nanti anaknya, nanti cucunya, nanti keturunannya, kita tahu silsilahnya. Lalu mengisahkan peristiwa yang dianggap penting. Jadi kita tahu di kerajaan A terjadi peristiwa penting apa saja. Lalu selanjutnya digunakan untuk legitimasi kekuasaan raja. Jadi kita tahu si orang ini pantas menjadi raja karena apa? Karena dia punya kekuatan ini, kekuatan ini, kekuatan ini. Lalu menampilkan budaya masyarakat setempat. Nah, dengan adanya buku-buku yang ditulis pada masa kerajaan tersebut, akhirnya kita tahu kan masyarakat setempat tuh budayanya apa aja, kegiatan budayanya apa saja. Lalu menekankan struktur bukannya merupakan proses. Jadi menekankan tentang siapa sih si rajanya, bagaimana urutan kerajaannya, bukan tentang bagaimana si raja itu bisa menjadi raja. Jadi itu nggak terlalu penting lagi. Nah, selanjutnya kelemahannya bersifat istana sentris, artinya hanya menceritakan kehidupan istana, sedangkan tidak membahas bagaimana sih kehidupan rakyatnya. Lalu pembahasan terpusat hanya kehidupan para bangsawan, bukan tentang kehidupan sosial ekonomi. Nah, ini ya seperti Ibu bilang tadi ya, hanya tentang istana, nggak menjelaskan bagaimana kehidupan petaninya dan lain sebagainya. Lalu mengandung subjektivitas tinggi, karena apa? Karena ditulis oleh pujangga kerajaan, di mana pujangga ini disuruh oleh raja, jadi pasti dia menulisnya yang baik-baik, nggak mungkin dia nulis yang tidak baik. Jadi subjektivitasnya sangat tinggi. Lalu tidak ada metode penelitian, jadi menulisnya benar-benar pakai apa yang disuruh sama raja, jadi nggak pakai hasil penelitian. Lalu sumber yang digunakan pun masih dipertanyakan, dia menuliskan itu pakai sumber apa. Nah, ini masih sulit untuk ditelusuri. Karena apa? Karena ini kebanyakan hanya perintah dari raja. Oke, kita masuk ke selanjutnya, buku-buku yang keluar pada masa kolonial. Ciri-cirinya bersifat Nederlando atau Europasentris, artinya berdasarkan sudut pandang orang Belanda atau sudut pandang orang Eropa, bersifat subjektif karena tadi hanya pakai satu sudut pandang, masih mengandung mitos. Lalu selanjutnya hanya berisi tentang sejarah orang besar, jadi menceritakan tentang orang-orang Belanda, ataupun kalau orang Indonesia diceritakan cuma kaum bangsawannya saja. Bersifat diskriminatif, artinya hanya memandang orang Indonesia tuh cuma sebagai peran pembantu, sedangkan orang Belanda sebagai tokoh utamanya. Jadi terlalu diskriminatif dan mengabaikan sumber lokal, artinya dia tidak mau menulis berdasarkan sumber orang Indonesia, dia menulis dengan versinya dia sendiri. Dalam perkembangannya, karya-karya masa kolonial ini mengisahkan player-player Belanda yang datang ke Indonesia, dan juga tentang perkembangan VOC dan juga masa penjajahan Belanda atau masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Contoh buku-buku yang keluar pada masa kolonial atau masa penjajahan adalah Oud en Nieuw Oost-Indie, Indisch Geschiedenis, Indonesian Trade and Society, Nederland in the Oost, Indonesian Society and Tradition, and then Max Havelaar. Max Havelaar ini adalah salah satu buku yang paling terkenal ya. Nanti kita bahas ini di kelas 11 tentang buku Max Havelaar. Nah, kekuatan dan kelemahannya. Kalau kekuatannya dituliskan berdasarkan fakta, ya jelas berdasarkan fakta. Karena apa? Orang Belanda rata-rata sudah rasional, jadi banyak kan ditulis berdasarkan fakta. Lalu selanjutnya sumber kolonial yang disimpan di Belanda sangat banyak. Jadi semua buku-buku yang mereka tulis itu kebanyakan disimpan sama mereka secara rapi di sana. Lalu sudah menggunakan teknologi penerbitan. Jadi buku-buku yang mereka tulis itu bukan cuma satu cetakan aja, tapi mereka cetak dengan banyak cetakan hingga akhirnya bisa tersebar, bisa dibaca sama banyak orang. Beda sama zaman kerajaan Hindu Buddha. Karena mereka kan tidak mengenal teknologi penerbitan. Jadi satu tulisan ya satu buku aja. Jadi nggak disebarkan karena nggak semua orang bisa baca juga kan. Nah, kalau di zaman ini buku-buku yang ditulis sudah bisa diterbitkan dan juga bisa disebarkan. Nah, kelemahannya mengandung subjektivitas tinggi, jelas karena tadi hanya berdasarkan versinya orang Belanda. Lalu kurang pemakai sumber lokal. Ya, sumber lokal karena apa? Karena mereka pakai sudut pandang mereka, jadi mereka nggak butuh sumber lokal. Lalu sumber terbuka masih terbatas, jadi mereka masih belum terbuka dari mana saja sumber-sumbernya. Oke, selanjutnya kita masuk ke masa modern. Masa modern ini artinya pasca merdeka ya. Nah, yang pertama adalah bersifat Indonesia sentris, artinya pakai sudut pandang orang Indonesia. Lalu sudah menggunakan metodologi penelitian, jadi kita meneliti, jadi benar-benar ditulis secara ilmiah. Lalu bersifat kritis historis, artinya setiap sejarah yang ditulis itu dikritik dulu, ini benar nggak sejarahnya terjadi seperti ini atau tidak. Lalu selanjutnya
menggunakan sumber lokal dan juga sumber kolonial, artinya kita terbuka dari berbagai sudut pandang, nggak cuma pakai sumber kita saja, tapi kita pakai sudut pandang orang lain. Lalu selanjutnya pelaku sejarahnya luas dan beragam. Jadi pelaku sejarahnya bukan cuma bangsawan, bukan cuma orang penting, tapi kita juga menceritakan tentang orang-orang kecil seperti petani, buruh, dan lain sebagainya. Nah, dalam perkembangannya, penulisan sejarah modern dimulai sejak masa pergerakan nasional hingga akhirnya Indonesia merdeka sampai sekarang. Nah, penulisan sejarah modern ini masih berlanjut sampai sekarang. Ya, jadi kalau buku yang dikeluarkan sekarang itu disebut dengan historiografi modern ya. Lalu penulisan bertujuan untuk melegitimasi pemerintahan Indonesia yang berdaulat. Jadi ditulis untuk menunjukkan kalau versi Indonesia itu ada. Jadi pemerintahan Indonesia itu benar-benar ada. Contoh bukunya adalah Pemberontakan Petani Banten tahun 88, Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi abad 19. Ini ada filmnya ya, yang buku yang nomor 2 ini. Lalu Islam dan Masyarakat, Revolusi Pemuda, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. Oke. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan historiografi modern. Kalau kekuatannya ini adalah mengubah pandangan religio magis dan kosmologis dalam tradisional menjadi bersifat ilmiah. Jadi nggak ada lagi cerita-cerita tentang orang yang bisa terbang, orang yang bisa hilang dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sudah memakai pandangan ilmiah. Lalu mengubah pandangan etnosentris menjadi pandangan yang nation sentris, artinya tidak lagi hanya menceritakan tentang etnis tertentu saja, tapi sudah menceritakan secara keseluruhan Indonesia secara keseluruhan. Lalu mengubah sudut pandang dari Eropa sentris menjadi Indonesia sentris, artinya nggak pakai sudut pandang orang Eropa tapi memakai sudut pandang orang Indonesia. Lalu menggunakan penulisan sejarah secara kritis, jadi artinya semua tulisan tuh dikritik, ini benar nggak tulisannya kayak gini atau benar nggak faktanya kayak gini. Lalu menggunakan pendekatan multidimensional, artinya adalah menggunakan semua sudut pandang. Jadi nggak cuma pakai sudut pandang politik, tapi pakai juga sudut pandang orang sosial, orang budaya, orang ekonomi, orang agama dan lain sebagainya. Lalu mengungkap dinamika masyarakat dari berbagai aspek, sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Jadi yang diteliti bukan cuma politiknya aja, tapi kita teliti tentang kehidupan ekonomi, kehidupan rakyat dan lain sebagainya. Namun kelemahannya adalah historiografi modern ini bersifat Indonesia sentris, mengakibatkan pemahaman tentang sejarah Indonesia bersifat anakronis. Artinya apa? Artinya sebelumnya kan kita mengetahui sejarah di masa kolonial tuh misalnya nih tentang Pattimura. Menurut orang Belanda, Pattimura kan adalah pemberontak. Tapi ketika kita tulis ulang pakai versi Indonesia, kita bilang Pattimura adalah seorang pahlawan. Akhirnya apa? Terjadi perbedaan pendapat tadi, itu disebut dengan anakronisme dalam sejarah. Jadi karena sudut pandangnya berbeda. Ya. Nah, lalu selanjutnya historiografi modern belum mampu menghasilkan masa lalu bangsa Indonesia secara optimal karena kita bukan tidak mungkin sih, maksudnya agak sulit untuk menulis kembali sejarah Indonesia pada masa kerajaan, karena sumber-sumber sejarah Indonesia pada masa kerajaan itu rata-rata sudah Ibu bilang tadi hanya berdasarkan perkataan raja. Buktinya masih belum bisa ditelusuri secara jelas, itu buktinya apa. Lalu selanjutnya historiografi modern belum mampu lepas dari cara berpikir yang mengutamakan sejarah politik. Nah, ini paling sulit ya, karena apa? Karena memang segala sesuatu tentang sejarah pasti berhubungan dengan politik yang paling utama. Ya, jadi di sini kebanyakan cerita sejarah pasti dimulai dengan kisah politik. Oke, sampai sini. Oke, sudah selesai ya. Oke, tadi Ibu sudah memberikan video penjelasan tentang perkembangan historiografi di Indonesia. Sekarang kalian lihat slide selanjutnya. Di situ ada contoh buku kan? Ada 3 contoh buku. Lihat contoh tersebut. Buku A, buku yang pertama. Siapa yang bisa jawab? Ini berdasarkan hasil video. Oh, bagus nih. Berdasarkan hasil video, kira-kira buku A ini masuk ke historiografi mana? Historiografi modern. Modern, benar. Kenapa nih? Karena ditulisnya setelah merdeka. Karena ditulisnya setelah merdeka oleh siapa? Oleh Abdul Haris Nasution. Pintar ini, benar ya. Gambar A itu adalah buku contoh historiografi modern karena ditulis setelah merdeka oleh Abdul Haris Nasution. Judulnya aja apa? Judulnya seputar perang kemerdekaan Indonesia. Berarti sudah merdeka. Siapa namanya? Yuni Yulita. Oh, pintar ini. Yang kemarin ini ya juara. Selanjutnya buku kedua, buku B. Ada buku apa nih? Gambar tanah Jawa.
Bu, itu buku Babatan Najawi yang ditulis pada masa kerajaan Islam ya? Ya benar. Berarti masuk historiografi nasional. Nasional? Nasional atau kolonial atau tradisional pada masa Islam? Nasional. Nasional? Benar. Tradisional, Bu. Ya, kurang tepat ya, Neng. Jawabannya adalah apa? Tradisional. Tradisional, karena ditulis pada masa kerajaan Islam, ya. Tradisional, ya. Oke, nggak apa-apa, nilainya dapat buat dua-duanya. Siapa namanya, Neng? Zalfa dan siapa? Fredly. Oke, buku ketiga. Buku apa nih? Siapa yang jawab? Bu, Oke, itu buku The History of Java ya, Bu? ya benar. Yang ditulis Raffles, berarti masuk historiografi kolonial. Kolonial, benar. Siapa yang namanya? Arbana Muhammad. Siapa? Arbana Muhammad. Oh, Arbana. Arbana benar ya. Itu bukunya Raffles, yaitu History of Java. Berarti karena namanya juga sudah pakai bahasa Inggris ya. Berarti ini menggunakan ditulis pada zaman historiografi kolonial. Oke. Selanjutnya, oke, kita masuk ke dalam diskusi. Buat kelompok ya bertiga atau bertiga. Tapi tolong yang laki-laki sama perempuan jangan dicampur ya. Buat kelompok dan pindah sama kelompoknya, duduk sama kelompoknya. Ya, sudah punya teman kelompoknya ya? Kamu nggak apa-apa berdua ya? Iya. Jangan campur antara laki-laki dan perempuan. Oke, Ibu berikan LKPD-nya. Di sini ada lembar kerja kalian. Tolong diisi sesuai dengan yang tadi sudah Ibu berikan materinya. Kalau ada tidak dimengerti, tanyakan ke Ibu ya. Oke, Ibu bagikan dulu. Oke, ini buat kamu kalian. Nama dulu. Kelompok mana lagi yang belum dapat LKPD? Oh, belum dapat ya. Nah, ini diambil nih. Neng, yang sebelah sana kelompok. Ya, sekarang isi LKPD yang sudah Ibu berikan. Ayo, isi LKPD yang sudah Ibu berikan. Yang ketiga, bisa ya diisi ya. Ayo diskusikan sama teman kelompoknya lalu diisi. Gimana? Ada yang tadi mengerti? Bu, saya mau nanya. Oh ya, kenapa tanya apa nih? Siapa namanya nih? Selfie. Selfie. Mau nanya apa Selfie? Bu, kalau bukunya pakai bahasa Indonesia atau terjemahan sudah masuk ke historiografi modern belum? Kalau bukunya sudah pakai bahasa Indonesia atau bahasa terjemahan, masuknya ke modern atau belum? Oke, ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Apa jawab, Bu? Freddy ya. Kenapa Freddy? Tergantung, Bu, kalau ditulis zaman tradisional ataupun kolonial, meskipun sudah diterjemahkan tetapi dianggap historiografi tradisional atau kolonial, jadi berdasarkan isinya aja. Oke, berarti berdasarkan isinya aja. Jadi
Gini nih, benar ya yang dibilang Pak Fredly. Jadi kalau buku tersebut sudah ditulis pada zaman Hindu-Buddha atau ditulis zaman Islam, masih pakai bahasa kuno, lalu diterjemahkan, tapi kan isinya tetap tentang masa-masa tradisional. Jadi tetap masuk ke zaman historiografi kolonial atau historiografi tradisional. Jadi bukan berarti kalau sudah diterjemahkan tuh artinya sudah modern, bukan berarti begitu. Diterjemahkan kan tetap aja isinya tentang masa lalunya. Paham ya? Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Oke, sudah selesai ya diisi ya? Sudah kan semua? Oke. Tadi sudah berdiskusi sama teman-temannya untuk mengisi LKPD tersebut. Sekarang Ibu mau review deh hasil kerja kalian di LKPD tersebut. Ada pertanyaan nomor 1. Apa saja ciri-ciri dari historiografi tradisional? Kelompok mana yang mau jawab? Oke, kelompok ini. Kelompok siapa namanya nih? Anissa mau jawab soal ciri-ciri historiografi tradisional. Apa nih ciri-cirinya? Terjemahan naskah India. Oke. Sifat religio-magis. Religio-magis. Dan sifat istana-sentris. Istana sentris. Jadi buku-buku yang ditulis pada masa tradisional itu tadi yang pertama biasanya adalah karya dari terjemahan dari buku-buku India. Lalu yang kedua adalah religio-magis. Artinya isinya itu kebanyakan adalah hal-hal yang berbau magic, ya, atau hal-hal yang dianggap tidak masuk akal. Lalu bersifat istana sentris. Istana sentris itu artinya adalah hanya menceritakan soal kehidupan di istana. Paham ya? Oke, pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri historiografi kolonial? Oke, siapa namanya? Siapa? Oh, Ahmad Rizky. Ya, apa Ahmad Rizky? Yang pertama bersifat relativisentris dan etnosentris. Yang kedua bersifat subjektif. Ketiga mengandung mitos. Keempat berisi orang-orang besar. Kelima bersifat diskriminatif. Keenam mengabaikan sumber lokal. Oke, itu adalah ciri-ciri dari historiografi kolonial. Inti dari historiografi kolonial adalah ditulis sama orang Belanda atau orang Eropa. Jadi bahasanya biasanya memakai bahasa mereka dan pakai sudut pandangnya mereka sendiri. Jadi mereka mengabaikan sumber lokal. Mereka tidak menuliskan pandangan-pandangan orang Indonesia karena ini ditulis sama orang Belanda. Paham ya? Jadi Nederlando sentris atau Eropa sentris artinya adalah sudut pandangnya, memakai sudut pandang orang Eropa atau orang Belanda. Oke, kita ke pertanyaan terakhir, yaitu di sini siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari historiografi modern? Oh, kelompok ini lagi, kelompok ini paling rajin ya? Ya, paling rajin ya. Apa historiografi modern ciri-cirinya? Ciri-cirinya bersifat Indonesia-sentris, metodologis, kritis historis, menggunakan sumber lokal dan kolonial, pelaku sejarah luas dan beragam. Oke, siapa namanya? Justin Ripalu. Justin. Oke, benar ya. Jadi kalau apa tadi namanya dibilang tuh historiografi modern. Inti dari historiografi modern tuh biasanya sudah memakai sumber lokal dan sudah memakai bahasa Indonesia karena penulisnya juga asli orang Indonesia. Oke, sudah paham belum? Belum. Oke, apakah semua sudah mengerti? Sudah mengerti ya? Oke, sekarang kita masuk ke refleksi. Ayo buka di bagian refleksi. Oh ya, sebelum masuk ke refleksi, Ibu mau kalian bikin infografis dulu ya hasil diskusi tadi di Canva. Ya, sudah punya kan aplikasi Canva? Sudah.
kalian buat. Nah, ini bagus nih. Ayo, Neng. Historiografi kolonial, tradisional, dan juga modern. Ayo, semua bikin hasil diskusinya lewat aplikasi Canva ya. Ya, sudah selesai belum? Sudah 15 menit nih? Sudah? Sudah jadi ya infografisnya? Oke, infografisnya nanti kirimkan ke Ibu seperti biasa lewat email yang kemarin. Kemarin sudah kirimkan ke Ibu? Sudah. Dikumpulkan sekarang tanggal 10, Ibu mau dikumpulkannya tanggal 17. Ya, berarti minggu depan. Nggak boleh lewat dari tanggal 17. Supaya apa? Supaya kalian tuh belajar disiplin ya. Jadi kalau tidak tepat waktu nanti tidak Ibu anggap. Jadi harus tepat waktu. Paham ya? Harus bisa bertanggung jawab. Oke, sekarang kita masuk ke bagian resume. Di sini setelah pembelajaran hari ini, siapa yang bisa mengambil kesimpulannya? Dari sekian banyak anak ini, siapa yang mau mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oke, siapa namanya? Nabila. Oke, Nabila, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Berdasarkan pembelajaran hari ini, historiografi atau penulisan sejarah di Indonesia dibagi menjadi 3. 1. Zaman Hindu-Buddha dan Islam, 2. Zaman kolonial, dan 3. Zaman modern. Oke, benar ya. Jadi hasilnya adalah penulisan sejarah kita dibagi jadi 3 zaman. Ulangi lagi tadi Nabila, 1 apa? Zaman Hindu-Buddha dan Islam. Zaman Hindu-Buddha dan Islam. Yang kedua? Yang kedua zaman kolonial. Zaman kolonial. Yang ketiga? 3. Zaman modern. Zaman modern. Oke. Ya, benar ya tadi bilang sama Nabila. Oke, pembelajaran hari ini apa sih guna pembelajaran hari ini untuk sejarah kekinian? Jadi untuk sejarah kekinian guna menulis sejarah itu tadi seperti Ibu bilang di awal ya, supaya kalian tidak kehilangan identitas. Ya, jadi jangan sampai lupa menulis, rajin menulis. Rajin menulis. Ayo simpan handphonenya. Tadi kan infografisnya sudah. Ya. Jangan sampai kita lupa untuk menulis sejarah. Karena kalau satu generasi lupa menulis sejarah, maka cerita tentang generasi tersebut tidak akan dikenal. Nggak akan ada yang tahu kalian pernah hidup di sini. Kalau tidak menulis. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, ya terima kasih telah bergabung di kelas hari ini. Ibu anggap pembelajaran kita hari ini sudah selesai.